Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman hari ini berjudul Tidak Ada Yang Terlalu Sulit Bagi Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana sebenarnya kita dapat mempercayai Tuhan kepada hal-hal yang sanggup Dia lakukan yang nampaknya mustahil bagi kita. Kisah Thomas yang tidak percaya sebelum ia melihat bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus adalah gambaran bahwa banyak orang Kristen menjadi tidak yakin lagi atas kuasa Tuhan yang dijanjikan, dan bahkan sebelum kita melihat bukti dari kuasa Allah itu. Kalau kita perhatikan, Thomas seharusnya tidak perlu ragu-ragu untuk mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit pada waktu itu, karena murid-murid yang lain telah berjumpa dengan Yesus dan melihat bekas paku pada tangannya pada waktu mereka makan malam bersama. Bukankah Yesus sudah berkata sebelumnya bahwa Dia akan disalibkan, mati, dan akan bangkit pada hari ketiga? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di depan Thomas dan seluruh muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, dalam Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu mengerti bahwa iman tidak mengandalkan perasaan, melainkan percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah kita masih yakin dan percaya kepada janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya, saudara? Memang saat di dalam keadaan semua terasa baik, mudah bagi kita mengamenkan semua janji Tuhan. Bahkan kita tidak sedikit pun ragu-ragu bahwa Allah itu baik dan Dia sungguh berkuasa melakukan apa yang nampak mustahil bagi manusia. Namun ketika semua terasa sulit, mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan, banyak sekali pertanyaan kita kepada Tuhan. Disinilah sebenarnya ujian iman kita, saudara. Apakah kita masih tetap bisa mempercayai Tuhan dan mengandalkannya? Amsal 16 ayat 20 berkata, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Saudara, untuk menolong kita, menyembuhkan kita, dan membuat mujizat apapun mudah bagi Tuhan. Namun apakah kita dapat mempercayai firman-Nya? Karena untuk mempercayai firman Tuhan, bukan saja kita mengakui hanya di mulut saja, tetapi di hati kita juga harus percaya. Ketika kita memilih untuk mempercayai firman-Nya, berarti kita mempercayai Tuhan, saudara. Ada penundukan diri kepada Yesus. Dan ketika kita menundukkan diri kepada Yesus, hidup kita menjadi lebih berarti, berharga, dan mulia. Artinya, dengan memperhatikan firman, tentu kita mendapatkan kebaikan, dan ketika kita mempercayai Tuhan, kita akan disebut berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa,
terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami sangat diberkati karena kami menyadari ketika kami percaya kepada firman-Mu, baik melalui perkataan dan hati kami, firman-Mu berkata bahwa kami akan mendapatkan kebaikan. Tuhan, sungguh bagi-Mu tidak ada yang terlampau sulit untuk dilakukan. Untuk itu biarlah pagi ini kami semakin mempercayai firman-Mu sebagai respon atas iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.